Halo Pak Mario dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Yesi, Michael Fernando, Jovita, dan Hosiana Krisna akan mempresentasikan tentang strategi komunikasi risiko dan jaringan komunikasi penanganan bencana. Selamat menyaksikan. Komunikasi risiko adalah pertukaran informasi antara pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan karakteristik, tingkat, signifikasi, dan pengendalian dari risiko itu sendiri. Nah, definisi ini itu menekankan pentingnya manajemen risiko, dialog antar komunikator dan pemangku kepentingan, serta perlunya pemantauan risiko berkelanjutan. Nah, selanjutnya komunikasi risiko ini juga dimaksudkan untuk menyampaikan pesan-pesan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan menggerakkan khalayak untuk bertindak. Selanjutnya ada strategi komunikasi risiko, yang mana strategi komunikasi risiko merupakan langkah-langkah yang dilakukan sebelum terjadinya risiko. Jadi, perencanaan strategi komunikasi risiko dilakukan berdasarkan kebutuhan audiens, target audiens, serta feedback dari audiens. Nah, strategi komunikasi risiko dilakukan berdasarkan bukti data berupa penelitian dan informasi yang akurat. Hasil dari partisipasi dan target audiens menjadi fokus utama dalam strategi komunikasi risiko. Nah, kemudian ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, situasi dan kondisi lapangan. Yang kedua, pesan yang disampaikan. Yang ketiga, target audiens. Yang keempat, respon. Yang kelima adalah tindakan berdasarkan hasil dari interaksi. Selanjutnya adalah rangkaian perencanaan strategi komunikasi risiko. Ini terdapat 9 ya. Yang pertama ada analisis situasi yang merupakan salah satu aspek dari komunikasi risiko digunakan sebagai langkah mencari dan menentukan informasi. Yang kedua yaitu analisis stakeholder. Dalam analisis stakeholder terdapat pemetaan mengenai siapa saja yang akan terlibat dan memiliki kepentingan mengenai pengelolaan komunikasi risiko. Yang ketiga ada tujuan, yang mana harus ditentukan secara terperinci sesuai dengan konteks berdasarkan waktu tertentu. Yang keempat ada identifikasi target audiens, yang mana mengidentifikasi target audiens yang akan menjadi prioritas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang kelima ada key message, yang mana mengembangkan pesan utama untuk diingat dan dilakukan oleh audiens agar tujuannya tercapai. Selanjutnya keenam, ada strategi komunikasi risiko, yang mana menentukan pendekatan komunikasi risiko yang paling tepat sesuai tujuan, target audiens, serta pesan yang disampaikan. Yang ketujuh ada jaringan komunikasi, yang mana menentukan jaringan komunikasi yang akan digunakan berdasarkan tujuan, strategi, target audiens, jenis jaringan komunikasi, dan alat komunikasi. Nah, yang ke-8 ada pelatihan dan pengembangan, yang mana melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas komunikasi risiko terhadap pelaksanaan komunikasi. Nah, yang terakhir ke-9 ada monitoring dan evaluasi, yang mana merancang atau memonitor dan mengevaluasi perencanaan sedari awal agar program akan berjalan secara efektif. Selanjutnya ada jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi merupakan sarana penyampaian pesan terhadap audiens. Nah, penentuan jaringan komunikasi yang tepat akan membuat pertukaran informasi tercapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penentuan jenis jaringan komunikasi tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Nah, jaringan komunikasi terdiri dari 2 bagian, yakni komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung terdapat forum diskusi, sosialisasi, talk show, dan konseling. Sedangkan komunikasi tidak langsung terdapat media digital berupa media sosial, ada situs web, media cetak berupa koran, selebaran, poster atau majalah, dan media penyiaran berupa radio dan televisi. Dalam pelaksanaannya tentu strategi komunikasi risiko memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Nah, beberapa tujuan ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai acuan bersama untuk pihak-pihak terkait seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lintas sektor, dan juga lintas program dalam merencanakan dan juga melaksanakan komunikasi risiko untuk menanggulangi suatu krisis atau bencana yang terjadi. Lalu yang kedua adalah sebagai acuan untuk pembuatan kebijakan dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam mengelola komunikasi risiko. Lalu yang ketiga adalah untuk merencanakan strategi komunikasi risiko yang tepat dalam menanggulangi krisis atau bencana dengan memaparkan
teori dan juga manajemen komunikasi resiko, serta perencanaan dan pendekatan strategis komunikasi publik melalui kehumasan dan juga pelibatan dengan masyarakat. Lalu yang keempat adalah untuk memastikan kelancaran dan juga keberhasilan dari komunikasi resiko atau monitoring dan juga evaluasi yang telah direncanakan sejak awal. Nah, selanjutnya membahas mengenai pendekatan pengelolaan jaringan sosial. Pendekatan ini membahas mengenai ketika sebuah bencana terjadi, orang akan mengadopsi perilaku orang lain dalam sebuah jaringan sosial sebagai suatu tanggapan dalam menghadapi risiko bencana. Sebuah jaringan sosial dapat mempengaruhi perilaku seseorang secara tidak langsung atau tidak sengaja. Namun, sebuah jaringan sosial dapat mempengaruhi orang secara perlahan mengikuti waktu dan persepsi yang berjalan. Nah, hal tersebut dapat tercipta dengan adanya intensitas tinggi dalam berinteraksi sosial atau ikatan sosial yang dapat dibangun juga dalam beberapa platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Lalu, untuk selanjutnya adalah target. Dalam target ini terdapat 3 kualifikasi. Yang pertama adalah primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk yang pertama, target primer meliputi masyarakat setempat dalam wilayah bencana atau yang terdapat bencana. Yang kedua, yaitu target sekunder itu meliputi instansi pemerintahan, penanggulangan bencana, dan instansi pemerintahan daerah. Lalu yang terakhir, tersier, yaitu seluruh masyarakat daerah maupun Indonesia. Nah, jadi dalam pembangunan jaringan komunikasi untuk penanganan bencana terdapat tahap-tahap untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Proses tersebut ditujukan agar jaringan komunikasi yang dibangun sesuai dan tepat penggunaannya untuk penanganan bencana. Proses tersebut yakni yang pertama ada observasi lapangan, yakni di mana kita melihat dan memantau bagaimana situasi dan kondisi suatu daerah yang nantinya akan disesuaikan dengan penggunaan jaringan komunikasi. Yang kedua, penentuan jenis jaringan komunikasi. Setelah mengetahui situasi dan kondisi daerah tersebut, akan ditentukan jaringan komunikasi seperti apa yang cocok digunakan agar penanganan bencana berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga adalah laporan harian hasil pelaksanaan. Laporan ini dapat digunakan untuk pengembangan jaringan komunikasi untuk penanganan bencana, di mana akan ditemukan data atau informasi yang misalnya sudah sesuai atau belum sesuai dari tujuan yang diharapkan. Yang keempat, evaluasi harian, yakni mengulas kembali proses yang telah dilaksanakan dan melihat serta menentukan apakah ada yang perlu dibenahi atau apakah timbul masalah baru yang perlu diselesaikan secara cepat. Yang kelima, pemecahan masalah, yakni pembuatan konklusi terhadap masalah yang baru saja muncul dan akan ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keenam, penemuan strategi baru, yakni pengambilan keputusan terhadap strategi baru yang dapat menyelesaikan masalah yang muncul, lalu akan diterapkan pada hari kedepannya. Lalu proses tersebut akan terus berputar hingga tidak ditemukan adanya masalah lagi atau hingga penanganan bencana telah usai. Dalam penanganan bencana, terdapat situasi dan kondisi yang berbeda-beda tiap daerahnya. Situasi dan kondisi yang berbeda tersebut membuat jaringan komunikasi yang digunakan penanganan bencana tidaklah bisa sama. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi komunikasi risiko dalam membangun jaringan komunikasi penanganan bencana. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jaringan komunikasi dibagi menjadi 2, yakni komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung, yang memiliki fungsinya masing-masing. Penggunaan jaringan komunikasi tersebut ditentukan berdasarkan kemungkinan dan keefektifan antara jenis jaringan komunikasi dengan daerah penanganan bencana. Penggunaan jaringan komunikasi yang tepat tentu akan membuat pertukaran informasi terjadi secara efektif dan efisien. Pesan yang disampaikan dalam strategi komunikasi risiko harus sama dan konsisten. Jadi, apabila dalam strategi komunikasi risiko menggunakan 2 atau lebih jenis jaringan komunikasi, maka dari setiap isi pesan dan dari isi jaringan komunikasi tersebut adalah sama. Hal tersebut ditujukan agar informasi yang didapat oleh target audiens sama dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat karena adanya perbedaan informasi. Pada pembangunan jaringan komunikasi untuk penanganan bencana, dibutuhkan adanya peran stakeholder. Stakeholder dalam pembangunan jaringan komunikasi untuk penanganan bencana dapat sebagai komite penasihat yang mencari informasi dan menyusun tindakan paling efektif. Adanya stakeholder tersebut akan membuat akomodasi dari audiens akan semakin mudah dan pemecahan masalah akan cepat terselesaikan.
Dengan adanya partisipasi dari stakeholder tersebut, baik itu individu maupun kelompok masyarakat, akan dapat dijangkau secara merata oleh stakeholder. Lalu studi kasus yang kami gunakan ialah mengenai bencana COVID-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020 membuat Kementerian Kesehatan atau Kemenkes bergerak untuk selalu mengupdate informasi penyebaran COVID-19 kepada masyarakat Indonesia. Harapan Kemenkes sendiri adalah masyarakat Indonesia dapat percaya kepada anjuran pemerintah seperti menggunakan masker, menerapkan social distancing, dan menerapkan stay at home. Nah, anjuran dari pemerintahan tersebut, Kemenkes harapkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan tertib oleh masyarakat Indonesia agar meminimalisir terjadinya penyebaran secara krusial. Widiawati selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan dalam Humas Indonesia ID menyebutkan bahwa Kemenkes bersama dengan Humas Pemerintah Indonesia dan dengan kurang lebih 5 bulan mengalami krisis dalam menghadapi COVID-19 ini. Lalu komunikasi risiko menjadi pedoman bagi Kemenkes dalam menyelesaikan kasus COVID-19. Kemenkes mengimplementasikan komunikasi risiko dengan awalan mengenali audiensnya seperti apa, lalu juga bekerja sama dengan para ahli, lalu meningkatkan kapasitas komunikasi, lalu membangun dan membuat sumber informasi yang akurat dan tepat, lalu membangun kepercayaan audiens, transparansi, dan yang terakhir menciptakan ketenangan di tengah audiens namun tetap menganjurkan untuk tetap waspada. Nah, komunikasi risiko ini yang dilakukan oleh Kemenkes akan meminimalisir terjadinya risiko yang lebih besar yang akan dialami oleh seluruh warga Indonesia tentunya. Nah, Kemenkes menerapkan 9 langkah komunikasi risiko, yaitu antara lain yang pertama adalah analisis situasi. Yang kedua adalah pembangunan sistem komunikasi. Yang ketiga adalah membangun strategi komunikasi. Yang keempat mendirikan media center. Yang kelima menyiapkan mekanisme pekerjaan. Yang keenam membangun tim dan juru bicara. Yang ketujuh menyebarkan informasi akurat kepada audiens. Yang kedelapan melakukan koordinasi dan kemitraan. Setelah yang terakhir melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala. Nah, mulai dari situ Kemenkes membuat publikasi setiap harinya agar audiens selalu mendapat informasi akurat terbaru serta memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan serta meminimalisir adanya hoax di tengah masyarakat. Selain itu, Kemenkes juga melakukan kolaborasi sebagai kunci utama suksesnya komunikasi publik yang tengah dibangun. Pada akhirnya pun, komunikasi risiko yang dibangun oleh Kemenkes sebagai stakeholder ini bisa sukses karena adanya partisipasi masyarakat, baik itu dari swasta maupun tokoh publik, media, dan organisasi masyarakat. Nah, dalam hal ini kelompok mengambil kesimpulan melalui studi kasus fenomena pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, terkhusus juga di Indonesia, dapat kita lihat dan dapat disimpulkan bahwa sebuah jaringan komunikasi pada sebuah penanganan bencana merupakan salah satu aspek kunci yang sangat penting dalam menghadapi resiko dari bencana itu sendiri. Nah, hal ini dapat dilihat dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah dan juga tim medis yang dituntut untuk dapat memberikan informasi yang akurat dan juga terpercaya setiap harinya. Nah, dalam hal ini tentunya era teknologi yang sangat pesat menjadi salah satu fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk mencari informasi terkait dengan virus COVID-19. Masyarakat dapat memanfaatkan internet untuk mengakses informasi-informasi tersebut.